Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel media informasi pendidikan. Media yang membedah secara tuntas, mengkaji secara mendalam tentang dunia pendidikan, baik itu metode pembelajaran, perangkat pembelajaran, kemudian sarana pembelajaran, dan hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran di sekolah. Kali ini saya akan membahas tentang kriteria ketuntasan minimal atau yang sering disingkat dengan KKM. KKM biasanya dibuat di awal tahun ajaran baru bersamaan dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP. KKM sangat penting karena peserta didik dikatakan tuntas mengikuti pembelajaran jika peserta didik tersebut sudah mendapatkan nilai yang memenuhi KKM. Sekali lagi, KKM penting, sangat penting karena peserta didik dikatakan tuntas mengikuti satu mata pelajaran jika sudah mendapatkan nilai KKM. Misalnya KKM satu mata pelajaran 70. Maka peserta didik dikatakan tuntas ketika sudah mendapatkan nilai 70. Artinya kalau baru mendapatkan nilai 69, peserta didik tersebut belum dikatakan tuntas. Sahabat RB semuanya, materi ini sudah pernah saya sampaikan di KKG sekolah, gitu di SD 90. Saya Merah 2, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, tempat saya mengajar. Sahabat RB semuanya, secara definisi KKM dapat diartikan batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai ketuntasan pembelajaran. Artinya, peserta didik dikatakan tuntas mengikuti satu mata pelajaran jika sudah mendapatkan nilai KKM. Tadi sudah saya jelaskan, kalau KKM sebuah mata pelajaran misalnya 70, maka peserta didik dikatakan tuntas mengikuti pembelajaran tersebut dari sebuah mata pelajaran kalau sudah mendapatkan nilai minimal 70. Kalau masih mendapatkan nilai 69, artinya belum tuntas. Kita tidak ingin berkutat di ranah definisi, tapi lebih kepada cara pembuatan KKM. Selanjutnya, langkah-langkah membuat KKM. Yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD di setiap mata pelajaran atau setiap jenjang kelas. KD di setiap mata pelajaran itu jumlahnya berbeda-beda, tergantung dari muatan pembelajaran tersebut. Kalau materinya luas, maka KD-nya akan lebih banyak. Itu sebaliknya kalau materinya sedikit atau sempit, maka KD-nya akan lebih sedikit juga. Jadi yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar. Selanjutnya, yang kedua, menentukan kekuatan nilai untuk setiap aspek komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Jadi, ada 3 komponen KKM untuk melahirkan sebuah KKM. Kita disuruh menentukan kekuatan nilai tiap-tiap aspek atau komponen. Apakah nilainya tinggi, rendah, atau sedang. Yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Jadi ketika ketiga komponen tersebut sudah mendapatkan nilai, kita jumlahkan kemudian dibagi 3. Maka akan menghasilkan KKM kompetensi dasar. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Ini tahap selanjutnya. Ketika KKM KD sudah selesai semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah KD, maka akan menghasilkan KKM mata pelajaran. Yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD.
daya dukung dan potensi siswa. Makanya sangat dianjurkan untuk melalui proses pembuatan KKM mulai dari KKM indikator, supaya lebih detail tingkat kompleksitas daya dukung dan potensi siswanya, sehingga tidak mendapatkan KKM yang cenderung seragam atau sama. Ya. Kalau KKM dibuat mulai dari KKM indikator, insya Allah tiap mata pelajaran KKM-nya akan tidak sama. Karena berasal dari tingkat kerumitan dari tahap yang paling rendah, yaitu indikator. Selanjutnya komponen KKM. Tadi udah saya jelaskan, komponen KKM itu ada 3. Pertama, kompleksitas materi. Ya. Kompleksitas materi, tingkat kerumitan materi. Materi dikatakan kompleks atau rumit. Ya. Indikatornya adalah muatan materi tersebut. Ya. Jika luas muatan materinya, maka bisa dikatakan kompleks. Jika dalam pembahasannya, maka indikator materi tersebut kompleks. Kemudian jika memuat indikator yang banyak, maka materi tersebut diindikasikan kompleks. Jadi minimal ada 3 indikator materi bisa dikatakan kompleks atau rumit, sukar. Ya. Itu mempunyai indikator yang cenderung banyak, kemudian materinya cenderung luas, kemudian kajiannya, ya, materinya lebih detail atau mendalam. Semakin kompleks satu mata pelajaran atau KD, maka nilainya semakin rendah dan semakin mudah tingkat kerumitan mata pelajaran atau KD, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua, daya dukung, sarana dan media. Jadi media yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut, ada tidak? Media yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Ada apa tidak sarana yang digunakan? Ya. Kalau sarananya lengkap, maka bisa jadi daya dukungnya tinggi. Ya. Kalau sarananya tidak lengkap atau medianya tidak lengkap, perangkatnya tidak lengkap, maka daya dukungnya rendah. Semakin tinggi sumber daya dukung, maka nilainya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi daya dukung, maka nilainya semakin tinggi. Selanjutnya, intake siswa. Intake siswa itu kemampuan siswa. Semakin tinggi kemampuan awal siswa, maka nilainya semakin tinggi pula. Nah, kemampuan siswa itu bisa diukur kalau dia siswa baru, misalnya kelas 7 dan kelas 10. Bisa dilihat kemampuannya dari nilai hasil penilaian pendidikan sebelumnya atau jenjang sebelumnya. Kelas 10 berarti hasil dari kelas 9, ya, yaitu dari hasil dari SKHU atau penilaian akhir dari kelas 9. Kalau dia kelas 7, maka dilihat dari hasil nilai kelas 6, ya, atau tingkat sekolah dasar. Kalau dia pada jenjang satu lembaga, ya, satu jenjang dalam satu pendidikan, misalnya sekolah dasar, maka dilihat dari nilai hasil rapot jenjang di bawahnya. Ya. Misalnya menilai kemampuan siswa kelas 4, maka dilihat dari rata-rata nilai kelas 3. Itu untuk melihat kemampuan intake siswa. Ya. Selanjutnya, skema KKM. Udah saya jelaskan tadi bahwa akan lebih prosedural jika KKM itu dimulai dari KKM indikator. Ya. Karena tingkat kerumitan akan mulai dari indikator. Jadi kita membuat KKM indikator. Setelah KKM indikator selesai semuanya, maka akan menghasilkan KKM KD. Nah, KKM KD dibuat,
ya, sudah semuanya juga, dia akan menghasilkan KKM mata pelajaran. Nah, KKM mata pelajaran sudah diselesaikan juga, maka akan menghasilkan KKM sekolah. Jadi ini skemanya ya, urutan-urutannya mulai dari KKM indikator, KKM kompetisi dasar, KKM mata pelajaran, dan KKM sekolah. Jadi alangkah lebih baiknya KKM dibuat sesuai dengan urutan-urutan yang seperti ini. KKM indikator, KKM KD, KKM mata pelajaran, KKM sekolah. Jadi kurang bijak jika menentukan KKM dilihat secara umum. Artinya tidak berasal dari tingkat kerumitan dan daya dukung serta indeks siswa mulai dari level yang terendah yaitu indikator. Selanjutnya penetapan KKM. Menentukan nilai KKM ada dua cara. Yang pertama kriteria dan skala penilaian atau dengan rentang nilai. Saya ulangi, dengan kriteria dan skala penilaian atau rentang nilai. Yang kedua dengan kriteria penskoran. Sekarang kita bahas yang kriteria penilaian atau rentang nilai. Aspek pertama kompleksitas, kedua daya dukung, ketiga indeks siswa. Nah, kompleksitas ya, itu kalau dia tinggi maka nilainya di bawah 65 atau 0 sampai 64. Ya. Jadi tingkat kerumitannya tinggi maka nilainya 0 sampai 64 atau di bawah 65. Kalau dia sedang 65 sampai 79. Kalau tingkat kerumitannya rendah, maka nilainya 80 sampai 100. Kemudian daya dukung, ini komponen kedua daya dukung. Daya dukung dikatakan tinggi jika maka nilainya 80 sampai 100. Kalau daya dukungnya sedang, nilainya 65 sampai 79. Kalau daya dukungnya rendah, maka nilainya di bawah 65 atau 0 sampai 64. Kemudian indeks siswa. Jika kemampuan siswa tinggi, maka nilainya 80 sampai 100. Indeks siswa sedang 65 sampai 79. Indeks siswa rendah di bawah 65, yaitu 0 sampai 64. Untuk kompleksitas, dia berbeda dengan daya dukung dan indeks siswa. Kalau daya dukung dan indeks siswa dikatakan tinggi, maka nilainya 80 sampai 100. Coba lihat di sini. Tapi untuk kompleksitas, tingkat kerumitan materi, dia dikatakan tinggi, nilainya justru terbalik. Menjadi 0 sampai 64 atau di bawah 65. Ini sudah rumusnya. Kemudian penetapan KKM dengan kriteria penskoran. Ya, komponennya tetap. Ya. Kemudian untuk memakai komponen penskoran, dia dikatakan tinggi untuk kompleksitas maka nilainya 1. Kemudian sedang 2 dan rendah 3. Kemudian daya dukung. Ya, sama dengan di atas daya dukung. Kalau tinggi dia 3, sedang 2, rendah 1. Indeks siswa dikatakan tinggi 3 nilainya, sedang 2, kemudian rendah 1. Tergantung kita mau menggunakan kriteria dengan skala penilaian atau rentang nilai atau menggunakan kriteria penskoran. Tapi kebanyakan banyak yang memakai rentang nilai ya, skala penilaian atau rentang nilai. Ini yang sering digunakan, kebanyakan orang sering menggunakan yang ini. Selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, yaitu menentukan KKM sebuah kompetensi dasar yang dimulai dari KKM indikator. Saya mengambil contoh mata pelajaran PAI kelas 4 dengan KD memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Saya buat indikatornya 3. Ini indikator untuk mencapai siswa mampu memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Untuk ranah pengetahuan. Indikator 3.1.1 dapat menyebutkan arti Al-Falaq. Ini kompleksitasnya tidak terlalu tinggi ya, karena tidak terlalu rumit.
Saya ambil nilai 75, sedang. Sedang itu 65 sampai 79. Saya ambil nilai 75. Kemudian daya dukung, saya ambil nilai 70, sedang juga. Kemudian intake siswa 70. Angka ini dijumlahkan, maka mendapatkan nilai hasil 215. 215 dibagi 3 ini dari komponen, kemudian hasilnya 71,6. Nah, karena sebuah KKM itu harus bulat, angka bulat, tidak boleh ada koma, maka 71,6 dibulatkan ke atas menjadi 72. Karena setelah koma itu angka di atas 5 maka dibulatkan menjadi 72. Jadi KKM indikator 3131 adalah 72. Selanjutnya, indikator 3.1.2 dapat menyebutkan jumlah ayat surah Al-Falaq. Ini juga tidak terlalu rumit. Kita ambil sedang saja 75 nilainya. Kemudian daya dukung saya ambil 77. Kemudian intake siswa 75. Maka ini jumlah menjadi 227 dibagi 3 komponen. Hasilnya 75,6. Karena ada angka 6 di atas koma maka dibulatkan menjadi 76. Selanjutnya yang ketiga, 3.1.3 dapat menyebutkan isi pokok surah Al-Falaq. Dapat menyebutkan titik pokok surah Al-Falaq. Ini agak rumit. Isi pokok surah Al-Falaq. Bisa jadi cakupannya lebih dari 1 poin, bisa jadi 2, 3, 4, atau sampai 5. Ini rumit, kompleksnya tinggi, maka saya ambil contoh nilai 60. Kalau rumit, kalau tinggi itu 46 sampai 0 sampai 46. 0 sampai 64, maka saya ambil 60 contoh. Kemudian daya dukung 67, ambil nilai 67 contoh saja. Kemudian intake siswa 70, dijumlah menjadi 197. Dibagi 3 menjadi 65,6. Karena ada angka 6 setelah koma maka dibulatkan menjadi 66. Untuk mendapatkan KKM KD, maka KKM indikator yang 3 ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan hasilnya 214. Dibagi 3, dibagi 3 ini indikator. Indikator ini 3, dibagi 3 maka mendapatkan 71,3. 71,3. Kemudian dibulatkan menjadi 71 karena setelah koma angkanya masih di bawah 5, 71. Jadi KKM kompetensi dasar memahami surah Al-Falaq adalah 71. 71. Nah, ini KKM KD. Nah, setelah KKM KD dibuat semuanya seperti ini, caranya seperti ini sama semuanya, Kemudian KKM KD tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah KD maka akan menghasilkan KKM mata pelajaran. KKM mata pelajaran itulah yang akan menentukan siswa dikatakan lulus, tuntas, Siswa dikatakan tuntas mengikuti pembelajaran atau tidak. Seperti ini, nilai KKM-nya 70, 71. Maka siswa ketika mendapatkan nilai 71, maka sudah dikatakan tuntas. Inilah penjelasan KKM yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kompetensi saya. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk semuanya yang menyaksikan video ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Semoga kita tetap ada di lindungan Allah. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.